Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Syukri dari kelas C25C, Reka 4 Besek Kajuara, dengan nomor induk mahasiswa 250407550028. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkembangan kepribadian dan potensi diri satu oleh Ibu Dr. Marhani SPD MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu panorama dan kompas. Saya akan menjelaskan 9 bagian-bagian dari materi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama. Yang kedua, fungsi panorama. Yang ketiga, cara menggunakan panorama. Yang keempat, cara menggambar panorama. Yang kelima, pengertian kompas. Yang keenam, fungsi kompas. Yang ketujuh, bagian-bagian kompas. Yang kedelapan, cara menggunakan kompas. Dan yang kesembilan, azimut dan back azimut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari panorama. Nah, panorama adalah gambar pemandangan alam atau kenampakan alam dalam bentuk dalam bentuk sketsa dan arsiran sederhana yang menunjukkan tentang kondisi tempat atau daerah dalam satu waktu yang dilihat menggunakan sudut pandang tertentu. Itulah pengertian dari panorama. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi panorama. Dari literatur yang saya baca terdapat 3 fungsi utama dari panorama. Yang pertama, panorama itu berfungsi untuk melukiskan suatu keadaan di tempat atau daerah tertentu dalam bentuk visual. Yang kedua, panorama berfungsi untuk menjadi catatan lapangan. Menjadi catatan lapangan baik dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kepramukaan, kegiatan ekspedisi, maupun kegiatan penelitian. Selanjutnya, fungsi ketiga dari panorama adalah untuk membantu mengenali perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di suatu daerah atau lingkungan dan tempat tertentu, untuk membedakan dari perubahan tersebut, untuk dibedakan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, materi ketiga, saya akan menjelaskan cara menggunakan panorama. Cara menggunakan panorama di sini dapat diartikan sebagai cara kita untuk membaca dan memahami panorama tersebut. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk membaca dan memahami panorama yang baik. Yang pertama, arah utara. Nah, arah utara itu dalam panorama harus berada pada sudut kiri atas panorama dan ditunjukkan oleh anak panah. Yang kedua, letak objek utama atau titik pusat. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika titik pusatnya tidak berada pada titik seharusnya, maka panorama tersebut kurang tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah keterangan arsiran. Nah, keterangan arsiran ini menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat membedakan jarak antara satu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah data tambahan. Data tambahan ini sangat penting juga untuk diperhatikan dalam menggunakan panorama karena di sini berisi tentang cuaca, tempat, kondisi, dan keterangan-keterangan arsiran. Selanjutnya, materi keempat, cara menggambar panorama. Nah, yang pertama-tama itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, berupa buku gambar, ballpoint, penggaris, kompas, dan alat pembidik. Setelah itu kita menentukan arahnya menggunakan kompas untuk menentukan titik pusatnya. Selanjutnya, bidik satu benda yang menonjol atau dengan kompas sebagai titik pusat. Catat arahnya itu bisa berupa derajat. Selanjutnya, lihat objek melalui alat pembidik
Nah, dengan menggunakan alat pembidik kita dapat melihat objek. Selanjutnya, gambar semua objek yang tetap atau yang tidak bergerak seperti pohon, gunung, sawah dan lainnya, bukan berupa benda yang bergerak. Selanjutnya setelah itu berikan arsiran. Nah, arsiran ini berfungsi untuk menentukan jarak objek tersebut. Jika objek tersebut dekat, maka arsirannya akan rapat. Tetapi jika objek tersebut jauh, maka arsirannya akan jarang-jarang juga. Nah, setelah itu tambahkan arah utara di bagian kiri atas panorama kita. Setelah beberapa step selesai, maka di bagian bawahnya, bagian bawah panorama, diberikan keterangan tambahan yang terbagi atas 3 kolom. Kolom pertama itu berisi tentang keterangan atau identitas dari regu. Kolom kedua berisi tentang identitas waktu, tempat, dan cuaca. Selanjutnya kolom ketiga berisi tentang keterangan arsiran. Selanjutnya materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kompas. Nah, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah utara yang menggunakan jarum magnetik yang selalu mengarah ke arah utara mengarah ke kutub utara bumi. Setelah itu adalah fungsi kompas. Nah, kompas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama untuk menentukan arah navigasi. Yang kedua, kompas berfungsi untuk membidik dalam berbagai kegiatan seperti menggambar panorama dan hiking. Yang ketiga, kompas berfungsi untuk dalam pramuka, kompas berfungsi untuk mengukur azimut dan memandu perjalanan. Selanjutnya bagian-bagian kompas. Terdapat 6 bagian utama kompas. Yang pertama dial, yang kedua visir, yang ketiga kaca pembesar, yang keempat jarum penunjuk, yang kelima tutup dial, yang keenam alat penyangkut. Selanjutnya cara menggunakan kompas. Kompas yang pertama itu kita harus membuka tutup kompas sampai kompasnya tegak. Setelah itu tarik cincin kompas untuk memasukkan ibu jari di bagian kanan, ibu jari kanan. Setelah itu pegang kompas dengan tangan lurus ke depan. Setelah itu dekatkan ke mata untuk membidik benda yang jauh dan jelas. Setelah dibidik, maka baca angka derajat. Angka derajat ini ditentukan oleh jarum penunjuk. Inilah yang disebut dengan jumlah azimutnya. Setelah itu kita bergerak maju ke depan menuju titik yang dibidik. Lalu ulangi hal tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang azimut dan baik azimut. Azimut adalah sudut antara arah utara dengan arah ke suatu titik dari posisi pengamat. Sedangkan baik azimut adalah arah kebalikan dari azimut. Nah, untuk menjaga agar jarum tetap lurus ketika kita bergerak. Rumusnya, jika azimut lebih kecil dari 180 derajat, maka baik azimutnya sama dengan azimut ditambah 180 derajat. Tetapi jika azimutnya lebih besar atau sama dengan 180 derajat, maka baik azimutnya sama dengan azimut dikurang 180 derajat. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.